Tapi ketika saya di Amerika, saya menggunakan cara yang sama saya terapkan. Belajar paling akhir, bangun paling pagi. Tapi alhamdulillah justru bersaing di kelas dengan internasional. Lomba desain keranda jenazah. Itu one in a million, unik banget. Ya, yang paling saya ingat dihukum Ustadz Edi gara-gara nyontek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Welcome back to Podcast Salam. podcastnya Santri Assalam. Ngobrol seru, nambah ilmu. Perkenalkan dengan kami Maulida Ardiana. Dan Novelina selaku host pada podcast kali ini. So guys, in this episode is super special because as you guys can see, hari ini kita nggak ada di studio Assalam kayak podcast-podcast sebelumnya, tapi kita langsung ada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid kebanggaannya Wong Solo. Dan fun fact-nya guys, kalian harus tahu kalau misalnya masjid ini adalah simbol persahabatan antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Uni Emirat Arab. Dan juga masjid ini bisa dibilang sebagai salah satu pusat peradaban Islam modern di Indonesia. Dan yang bikin menarik, guest star kita pada hari ini bukan orang sembarangan nih guys. Beliau merupakan direktur dari masjid ini, Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Munajat PhD. Dan yang makin bikin bangga lagi guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya Ustadz Munajat ini pernah menjadi alumni dari Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Jadi beliau ini dulu sama jadi santri kayak kita, dan beliau juga sudah pernah menerima Assalam Award. Jadi ini bukan sekedar cerita inspiratif, tapi ini bukti nyata bahwa dari barisan santri bisa melangkah sampai memimpin Masjid Syekh Zayed di Kota Solo. Santri nggak cuman jago ngaji, tapi juga siap pegang amanah besar. Tanpa berlama-lama langsung kita cus aja, langsung kita sapa guest star kita pada hari ini, Ustadz Munajat PhD. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian. Yeah. Kaifa haluk Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nabi khair. Jadi Ustadz, masjid ini kan seperti tadi yang saya bilang adalah simbol persahabatan antara dua negara dan juga termasuk wisata religi yang besar di Kota Solo, betul? Iya, terbesar di Jawa Tengah. Masya Allah, terbesar di Jawa Tengah guys. Pengunjungnya. Alhamdulillah, berarti rame terus ya guys hari ini. Di masjid ini selalu rame. Kita mau tanya nih, perasaan Ustadz pas ditunjuk untuk mengemban amanah menghandle masjid sebesar ini bagaimana Ustadz? Waktu ditunjuk itu ya, jadi diminta untuk menjadi pengurus ketuanya kayak gitu. Tapi kemudian itu ditulis namanya direktur, kayak gitu. Sebenarnya sama aja, ketua takmir atau marbot kayak gitu. Iya, jadi ya agak gimana gitu karena masjidnya ini besar sekali kayak gitu. Terus juga bingung terus nanti mengelolanya gimana kayak gitu. Dulu nggak berpikir ini akan jadi masjid salah satu masjid besar terpopuler di Jawa Tengah. Terus salah satu yang sering viral di media sosial kayak gitu. Dulu belum terpikir itu, karena mikir masjid segini gimana pembiayaannya nanti karena besar sekali, bayar listriknya, kayak gitu, bayar airnya gimana, terus baru mikir kalau kegiatan kita kan santri, nah sama dengan adik-adik semua. Jadi kalau kita ngelola masjid, pesantren kan sudah biasa sejak MTS juga sama aja. Yang malah yang berat yang tadi mikirkan, yang itu. Jadi ya gimana itu, excited tapi mikir. Iya, Ustadz. Kan sekarang masih dalam atmosfer bulan puasa ya, Ustadz. Iya. Masjid Zayed ini kan selalu menyediakan iftar gratis ya, Ustadz, buat para jemaahnya ini. Iya. Dan jumlahnya tuh juga nggak sedikit, Ustadz. Sampai ribuan nggak sih, Ustadz? Iya. Sekitar 7.000-an ya, Ustadz? 7.000 makan berat. Oh. 7.000 makan berat itu ada 15 jenis lauk. Masya Allah, banyak ayam bakar, ayam goreng, ayam kriwil. Terus ada mujair bakar, mujair goreng, nila bakar, nila goreng, kakap bakar, pokoknya kayak gitu. Dan
masih banyak. Sap, rendang, dan ada 15 jenis setiap hari. Masya Iya. Allah. Itu kan berarti Plus takjilnya. Wah, Plus masih takjilnya tambah banyak guys juga berarti menunya. 7.000. Itu ada 40 jenis, ada kolak, berbagai macam jenis kolak, berbagai macam jenis es buah dan Wah. koktail, berbagai macam jenis bubur. Wes. Nah, itu totalnya ada 30 sampai 40 jenis. Segermen ini. Iya, Masih seger, haus siang-siang. bayanginnya. Udah Plus menggiurkan gitu. kurma ada 10 ton. Selama bulan Ramadan, tapi Oh, 10 10 ton itu selama bulan Ramadan, bukan setiap Stoknya hari. gitu ya, Jadi setiap 10 hari ton. yang datang ke sini pasti dapat kurma. Ya, untuk sunnah Nabi. Nabi. Jadi kita berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Iya. Oke. Apa tantangan terbesar Ustadz dalam mengelola ribuan jamaah yang hadir itu Ustadz? Pasti kan mungkin crowded atau gimana? Mencari crowded itu, mengatur crowd, mengatur masa yang datang itu luar biasa. Tapi dibanding mengatur masa yang lain kan sama aja. Ini kayak di stadion, kayak orang demo. Cuma di masjid itu enaknya mereka mau beribadah. Jadi ngaturnya itu sangat mudah. Nah, jadi dan orang yang datang ke masjid itu rata-rata ya bukan rata-rata 99,99% itu kalau diarahkan itu enak. Jadi orangnya kalau nggak ada yang marah, gitu. iya. Ada yang jengkel iya, tapi habis itu ketawa lagi. Jadi ya namanya kita berhimpit-himpitan, rebutan, nggak ada yang rebutan. Semuanya tertib, alhamdulillah. Ya kan mau menghadap Allah, jadi Iya. orangnya itu bersih-bersih kayak Iya. gitu. Dan orangnya baik-baik kayak gitu. Ya. Oke. Oke. Ustadz bener kan alumni Asalam tahun ke-91? 91 saya lulus. Mungkin teman-temannya bisa disapa teman-teman zaman dulu. Oh ya, angkatan 91 Tomar Kotop. Ya. Dan kakak kelas, adik kelas saya. Bapak Ibu bisa meninggalkan komentar dan juga jangan lupa di-share ya videonya. Oh, iya. Jangan lupa follow akun PPMI Asalam. ya, di terutama subscribe. podcast Ya Salam. Ya, podcast salam. Ya. Kan setiap santri itu pasti punya kisah-kisah yang nggak bisa dilupain gitu, yang Iya. sangat memorable dan terkenang gitu sepanjang Iya. masa, dari mulai yang bahagia sampai yang sedih. Kalau menurut Ustadz ada nggak kisah yang bener-bener nggak bisa Ustadz lupain pas zaman nyantri sampai sekarang? Waduh, harus mikir ya. Banyak sekali, karena banyak sekali, bukan karena sedikit. Banyak sekali, happy saya di pondok Pondok Asalam. pesantren. Jadi sebenarnya di pondok itu nikmat sekali kayak gitu. Terlepas dari apa itu ada masalah, iya, kangen dulu. Saya teringat dulu pertama kali mondok. Jadi 1 bulan pertama itu, waduh, setiap subuh itu, Nangis. setiap bangun tidur itu nggak bisa nangis. Laki-laki Sakit-sakit. saya kuat. Oh ya, lupa. Tapi guys. sedihnya sama. Saya pengen iya. nangis sebenarnya. Pengennya itu nangis biar lepas, tapi nggak bisa. Jadi sambil melipat sama ustadznya, sama yang kakak kelas pengurus itu kan, mau nggak mau kita harus membersihkan apa itu tempat tidur kita. Jadi sambil melipat itu, wah, teringat bapak, ibu, sama adik-adik saya. Jadi saya itu yang saya rasakan berat. Tapi itu keindahan di saat ini. Ketika saya mengingat keindahan juga. Ketemu dengan ustadz saya, Pak Mardalis, Pak Mardalis sudah di UMS, terus Pak Edi, itu saya selalu dibimbing, Pak Furkon, Pak Farhan, itu luar biasa saya dibimbing, masih ingat lah. Tuh, guys. Oke. Ustadz sebagai alumni pesantren yang udah sukses ya kan nih Ustadz ya? Ya semua sukses, sama. Amin. Nilai kehidupan pesantren apa yang menurut Ustadz itu paling bermanfaat dalam sekarang Ustadz menjalani kepemimpinan itu? Yang terutama untuk adik-adik ya, ini saya sebagai kakak kelas ya, sebagai kakak kelas yang sudah lulus dan kesana kemari gitu. Yang penting itu giatnya, nekatnya belajar. Santri itu harus nekat belajar. Pokoknya kalau ada masalah ya. Kalau ada masalah, kita kan nggak ada bapak ibu, gitu. Nggak ada HP. Kalau teman Anda yang di rumah kan dikasih HP, kayak gitu. Ada pelarian. Kalau kita itu kalau ada masalah, mau nggak mau harus dihadapi sendiri dan nanti bersama teman-teman kita yang bukan saudara kita, kayak gitu. Tapi mau nggak mau nanti kita harus menyelesaikan masalah. Itu pelajaran berharga, itu
kayak kurikulum pelajaran di pondok yang tidak di kelas, tapi itu nanti penting sekali dalam anak. Jadi kalau ada masalah itu nggak usah khawatir. Jadi yang penting itu giat belajar, paham tidak paham, dapat nilai berapa itu tidak penting. Kalau zaman dulu saya kalau nyontek kan dipukul sama kayak gitu. Itu pelajaran berharga. Jadi kalau kita salah ditegur oleh para asatid, para ustadz dan ustadzah kita, itu Anda akan bahagia nanti. Ingat, jadi daripada Anda salah nyontek tapi nggak ada yang negur, nggak ada yang mengingatkan. Jadi yang penting itu belajar. Nanti kalau Anda sesudah lulus kuliah, misalnya kuliah baik di dalam negeri, yang penting itu apa? Yang penting itu semangatnya, semangat belajar. Nanti yang menang itu bukan anak yang baca langsung hafal atau kemudian membaca langsung. Saya biasa aja, kayaknya di waktu di Asalam dulu bukan anak yang ranking kayak gitu. Tapi bahkan saya sempat itu ini cerita yang tadi ya. Saya sempat itu protes sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan protes, mengeluh, mengadu kepada Allah. Saya itu kalau ibaratnya, ya Allah, saya itu belajar itu paling malam. Saya itu tidur di kelas yang zaman dulu Putra itu yang sebelah mana ya? Sebelah selatan. Nah, gitu. Saya apalagi seminggu 2 minggu sebelum ujian, tidur saya itu tidak di kamar. Pasti tidur saya di kelas. Kemudian dikerjain teman-teman di selomot apa kayak gitu. Itu juga keindahan yang lain. Tapi saya nggak pernah ranking. Saya bangun paling pagi, tidur paling malam. Saya merasa belajar paling banyak kayak gitu. Tapi saya pernah akhirnya saya sholat di tempat orang jenguk gitu, sholat malam itu sambil sholat malam saya, ya Allah, saya ini sudah usaha luar biasa, tapi kenapa nilai saya juga nggak sebagus teman-teman saya yang hanya belajar 1 jam 2 jam kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya pelajaran yang saya ambil itu, jadi saya ternyata rajinnya itu nanti itu yang ya penting, belajar bahasa Arab penting, belajar matematika penting, fisika penting, statistik atau matematika penting. Tapi ketika saya lulus, terutama ketika saya menghadapi belajar di luar negeri ya. Kebetulan saya kuliah di Belanda dan kuliah di Amerika pernah. Kayak gitu. Itu survival saya sama ketika sedang belajar di pondok. Di pondok mungkin saya berusaha keras tapi nggak ranking-ranking, kalah sama teman-teman saya yang di pondok itu. Tapi ketika saya di Amerika, saya menggunakan cara yang sama saya terapkan. Belajar paling akhir, bangun paling pagi. Tapi alhamdulillah justru bersaing di kelas dengan internasional. Misalnya saya nggak di pesantren yang matematika itu nomor pelajaran matematika nggak terlalu penting. Untuk pantas-pantasan kan pada takut toh matematika. Nah, sama dengan saya. Ketika saya pelajaran statistik di Amerika kelas dokter itu, saya tahun kedua, ketiga itu statistik kelas dokter. Setelah saya belajar mau butang panting seperti waktu di pondok itu, saya selalu ranking 1, 2, 3. Karena setiap hari itu ada kuis. Setiap kuliah itu ada kuis. Saya selalu, kalau nggak ada yang bisa jawab, pasti tanyakan ke saya. Ada orang Cina yang di sana kadang pinter juga. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah, kita akan menghadapi permasalahan. Yang penting itu nanti kita di pondok itu yang penting belajarnya, bukan hasilnya. Sama jujur. Jangan nyontek. Nyontek itu menipu diri kita sendiri. Mendingan buat adik-adik saya ya yang ada di Asalam, mendingan nilai kamu jelek daripada nilai kamu bagus tapi kamu nyontek atau berbuat curang. Saya ingat dihukum Ustadz Edi gara-gara nyontek gitu. Tapi sampai sekarang itu menurut saya nasihat paling mengena gitu, berkena di hati. Memberikan bekal itu kekuatan, ibaratnya itu yang akan menjadi baterai terkuat di dalam hati saya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang penting itu kejujuran, semangat berjuang, kayak gitu. Pantang menyerah. Anak santri itu nggak ada yang nggak bisa. Pokoknya kayak gitu. Semua baik. Itu berangkat dari kejujuran. Kalau kejujuran itu artinya apa? Kita tahu kelemahan kita. Nggak usah, kita nggak bisa nilainya jelek gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. It's fair, it's okay. Dunia itu masih panjang untuk adik-adik saya. Dunia masih panjang. Mau sukses itu masih panjang sekali. Dan itu harus dipupuk sejak adik-adik jadi santri di pondok kayak gitu. Pokoknya berbuat baik kepada teman-temannya. Nasihat selalu diperhatikan. Baik kepada semua orang.
jangan menyakiti orang, belajar berteman secara baik kayak gitu, tidak individualistik kayak gitu. Kalau ada punya sedikit dibagi latihan kepada orang lain. Biar nanti kalau sukses menjadi orang kaya, sukses Amin. itu tidak untuk dirinya Iya, sendiri, tapi betul. dibagi kepada Masyarakat. masyarakat, Manfaat untuk orang lain. teman-temannya kayak gitu. Itu ya latihan. Dikasih roti satu kotak sama papa sama mama kayak itu, dibagi, jangan dimakan sendiri. Itu belajar nanti. Insya Allah nanti menjadi besar juga kayak gitu, di pondok kayak gitu. Nanti kalau besar jadi sukses, pasti akan jadi orang bermanfaat. Kayak gitu. Amin. Mendengar cerita Ustadz tadi yang wah sangat-sangat keren ya guys, dan juga memorable bagi Ustadz. Kira-kira nih apa yang kalau misalnya Ustadz bisa kembali jadi santri As-Salam lagi, jadi kembali ke zaman dulu nih, apa yang pengen Ustadz lakuin lebih serius dibanding dulu? Memanfaatkan ya waktu yang sebaik-baiknya, terus juga latihan segala sesuatu itu di-plan. Nah, itu yang kalau direncanakan, terus kemudian jangan puas diri. Nah, kayak gitu. Itu yang saya dapat di akhir. Jadi kalau sudah selesai, itu selalu dicek kembali kerjaannya, selalu cek, recheck. Misalnya mulai dari bangun tidur sampai nanti belajarnya selalu dicek. Mau habis bangun tidur cek udah dilipat, cek lagi. Nah, nanti baru berangkat ke masjid. Pastikan rapi di kamar. Nanti juga kalau ada PR, hari besok apa dipersiapkan. Jadi semua serba direncanakan, tapi setelah diselesaikan juga dicek kembali. Ya itu biar itu kita jadi nasihat saya lupa dulu ingat. Kalau kamu pengen jadi, lihatlah kayak ulama atau tokoh yang pengen jadi seperti Pak Habibie, ya ikuti gaya Pak Habibie. Ya misalnya gitu. Jadi kita biar bukan hanya Pak Habibie waktu naik pesawat saja, tapi bagaimana Pak Habibie bangun tidur kapan, itu prosesnya diikuti. Saya kira banyak yang saya kenal para asatidz ustadz di As-Salam yang top markotop, nah kayak gitu tinggal diikuti saja dan patuh pada guru. Jangan ngomong guru asatidz di belakang jelek, tidak malati. Kalau santri itu kan jadi malati itu itu tidak membawa berkah nantinya. Pokoknya jangan guyonan sama asatidz, karena justru kemarahan atau marahnya para guru itu seperti orang tua, itu memberikan energi kepada kita. Insya Allah suatu saat energi, karena kita nggak tahu kapan energi itu akan datang. Insya Allah itu akan jadi pokoknya dimarahi ya yes manut. Nanti pasti kalau dimarahi pasti kan marah, ya udah disimpan, jangan nanti di 2 hari kemudian, apa ya salah saya, kayak gitu, apa ya kekurangan saya, jangan-jangan Ustadz betul juga ya ini. Alhamdulillah saya tahu kelemahannya saya gara-gara Ustadz atau pengurus atau apa kayak gitu. Oke. Ustadz, dibalik amanah besar yang Ustadz emban nih sekarang, mungkin boleh di-share sama kita doa apa yang paling sering Ustadz panjatkan sama Allah nih, Tak? Pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita sukses di dunia dan akhirat itu satu paket. Jangan sukses di akhirat toh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin. Jadi berikan rezeki kita kefahaman dalam menuntut ilmu di pesantren. Yang kita cintai itu sepertinya pemahaman kayak Nabi dan para Rasul kayak gitu. Jadi bukan hanya paham, dan paham bisa ngerjakan, itu yang penting. Tapi paham, misalnya harus jujur, harus berbakti kepada orang tua. Ayatnya ditulis, tentang birrul walidain, bisa, itu yang penting. Tapi hariannya ketika orang tua datang, itu kita menghormati, cium tangan, itu juga tidak kalah pentingnya dari sekedar menghafal ayat-ayat atau hadis tentang berbakti kepada orang tua dan para sesepuh, senior, terus asatidz, para pimpinan yang ada di pesantren kita kayak gitu. Ustadz, tadi ini kan kita ada lihat barongsai lewat ya Ustadz. Terus persiapan juga, guys. Kemarin kita ada cari-cari di akun Instagramnya Masjid Syekh Zayed, itu ada penampilan tari dari anak-anak SMK kalau nggak salah. Kira-kira program-program apa aja sih yang dimiliki sama Masjid Syekh Zayed ini? Kok kayaknya keren-keren banget gitu, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan?
Jadi program Masjid Zahid itu ada yang sifatnya, kalau kajian keagamaan udah ya, nggak usah kita bicarakan karena santri sudah tahu, dan kajiannya kalau keagamaan di sini sudah semua harus based on kitab kuning, nggak boleh yang ngisi di sini itu hanya yang rutin ya, ngomong tema gitu, harus berdasarkan buku kitab kuning. Cuma menyampaikannya seperti, bukan menyampaikan kepada santri dikaji bahasa Arabnya lughatan wa istilahan, enggak, tapi kepada khalayak umum semuanya. Terus kalau itu juga di samping kajian keagamaan itu kita ada kajian yang sifatnya mendorong inovasi. Jadi kita ada kursus, nah nanti di pondok harus juga belajar ini programming sekarang, programming dengan AI. Terus ada bootcamp kita selama beberapa hari, 3-4 hari khusus mulai pagi sampai sore khusus programming dengan Python. Kayak gitu. Dengan Python itu salah satu coding, kayak gitu. Belajar coding berapa. Terus ada kursus public speaking. Nah, nanti biar menjadi MC yang bagus. Biar tambah keren gimana? Santri itu kalau ngomong di depan umum itu tambah keren. Seperti ada marketplace. Nah, marketplace itu jualan sekarang kan udah nggak perlu punya toko, punya apa. Yang penting punya tempatan gudang, habis itu jualan. Nah, marketplace seperti apa? Kursus menulis aksara Jawa, kursus namanya Computer Assisted Design, mendesain 3 dimensi, kayak gitu gimana. Terus banyak kursus-kursus itu yang mendorong inovasi. Juga ada lumba-lumba. Nah ini yang santri Asalam, ya ikut nggak ini ya? Ada membaca Al-Quran dengan indah, bukan kiroah ya. Namanya mazamir itu membaca cepat indah, mazamir. Terus ada keranda jenazah, lomba desain keranda jenazah itu one in a million, unik banget ya, yang paling salah satu yang viral mendesain. Nah itu kursus harus tahu, kalau itu harus bisa buat desain 3 dimensi atau gambar 3 dimensi dan harus tahu material kayak gitu. Itu dan semua sudah dikursuskan di sini juga, online maupun offline. Nah, desain keranda jenazah itu. Nanti ada lomba banyak lagi, nanti terkait pesantren banyak lagi. Nah, itu inovasi. Ada lomba mocopat. Nah, gitu biar orang santri itu biar nggak ketinggalan budayanya gimana. Kayak gitu. Mocopat. Ada lomba mazamir tadi, lomba kaligrafi. Nah, saya dulu sering juara di Asalam. Nah, sekarang jadi juri. Sekarang jadi juri. Lomba kaligrafi, ada banyak lomba loh, lupa saya. Banyak lomba karena saking banyaknya. Terus kalau setiap sore tadi kan ada barongsai. Itu ada hiburan, itu menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa itu kita banyak semua yang budaya-budaya yang ada di sekitar kita itu. Ya, Islam kan turun bisa menjadi besar di Indonesia itu karena Islam menyatu dengan budaya. Dengan wayang uwong, dengan apa itu ya, dengan mocopat yang kita kursus di sini itu kan tafsir juz 30 karya namanya Serat Widotomo dan Serat Wulangreh. Nah itu karya Kanjeng Sinuwun Pakubono keempat dan Mangkunegoro, Kanjeng Sinuwun Mangkunegoro keempat. Itu kan karya ulama. Nah, kita itu dulu itu sering dianukan dengan pimpinan kita oleh kolonial Belanda itu. Oh, pimpinanmu itu kurofat, dekat dengan setan, padahal mereka itu ahli tafsir. Beliau itu ahli tafsir. Sehingga kita justru menjauhi hal seperti itu. Budaya kita. Kita bisa kayak gitu. Ini makanya sekarang kita kembalikan ini. Warisan-warisan keraton itu milik kita serat-serat. Itu makanya kita dengan budaya ini di sekitar kita banyak saudara kita yang dari keturunan Tionghoa, ada barongsai, ada macam-macam. Jadi menyatu kita. Jadi orang ketika bisa jadi apapun kamu, kayak gitu. Dari ada konsolat mana, tapi kita Asalam, kayak gitu. Sama. Berbeda-beda. Kita dari mana? Saya keturunan ini, saya keturunan Jawa, saya keturunan tapi kita Islam. Nah, ini punya barongsai, ini punya wayang, ini punya mocopat, ini punya tari saman, tapi semua adalah orang Islam. Nah, kayak gitu. Itu yang gitu. Jadi itu banyak hiburan setiap sore, mulai dari kelenengan, hadroh,
Hadroh ya salam kan ada juga ya. Itu. Ya, oke. Nah ini kan kita di sini niatnya buat belajar ya Ustadz. Iya. Dan juga seperti yang Ustadz bilang tadi bahwa perjalanan kami santri As-Salam itu masih sangat panjang. Iya. Mungkin Ustadz berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan dan nasihat. Gimana sih supaya kita tuh gak gampang lelah saat menyebarkan kebaikan? Nah, gak gampang lelah menyebarkan kebaikan, gak gampang lelah belajar, Iya. gak gampang lelah berusaha. Nah, kayak gitu. Semua itu harus bertahap. Kayak gitu. Sedikit demi sedikit. Misalnya tahfidz. Ya, ini contoh untuk tahfidz. Kan banyak banyak tugas, banyak pelajaran, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab fikih, buku fikih, menghafal sebutkan. Nah, kayak gitu. Nah, gimana caranya biar nanti nggak cepat lelah? Waduh, menyerah. Habis itu menyerah. Jangan gitu. Tetap jangan menyerah. Yang kedua, menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Misalnya saya dulu belajar belajar menghafal itu, misalnya ada tugas menghafal juz 30, misalnya kayak gitu. Pertama ya, belajarnya menghafal, jangan langsung satu baris atau satu ayat. Menghafal dilancarkan dulu, sedikit demi sedikit. 2 kata, 3 kata hafal, tambah 3 kata. Nanti lama-kelamaan, setelah 1 minggu, mungkin hanya bukan 2 kata, 3 kata. Mungkin lama-kelamaan 2 minggu berikutnya akan 4 kata dalam 1 menit. Bulan berikutnya 1 baris dalam 1 menit. Yang penting apa? Jangan lelah, jangan terus. Ini harus stepnya itu sedikit. Kan amal yang paling baik itu apa? Yang paling konsisten. Wa ingkola, walaupun hanya adwa muha wa ingkola. Konsisten sedikit demi sedikit. Nanti setahun ada 1 menit bisa 3 baris. Wah, kowe pinter men. Mereka orang kan nggak tahu bahwa kamu itu belajar mulai dari menghafal per menit hanya 1 kata, menjadi 2 kata, menjadi 3 kata, tapi konsisten setiap hari. Lama kelamaan setelah lulus dari As-Salam, anak As-Salam keren-keren, ngapal 1 jam bisa 1 bait, 1 halaman kayak gitu. Nah, itu padahal diajari di pondok, karena di pondok mengamalkan sedikit demi sedikit. Tobakonan toba. Jadi bertahap, lama kelamaan nanti. Jadi itu akan nggak terasa. Ngapalkan 1 lembar juga nggak capek, nggak lelah. Kenapa? Sudah biasa. Kalau udah biasa itu nggak ada capeknya nanti. Ya. Berarti lebih fokus ke pembiasaan diri. Ya, pembiasaan dan meningkatkan. Jangan langsung. Anda nggak pernah hafal, langsung pengen hafal. Apa-apa, sedikit demi sedikit. Nah, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol kita nih Ustadz, kita mau minta tolong Ustadz bisa ngasih 3 kata buat pondok kita Ustadz. 3 kata buat PPMI As-Salam. Jusmo. Apa itu? Jujur. Semangat. Modern. Jusmo, jujur, semangat, modern. Masya Allah. Syukran kasiran Ustadz atas ilmu yang telah diberikan dengan cuma-cuma, juga waktu dan tempat yang telah disediakan dengan sangat baik untuk kami. Alhamdulillah ya guys, dari obrolan kali ini, di podcast kali ini, kita bisa belajar bahwa di balik masjid yang megah, itu ada sistem yang terstruktur dan juga rapi, kepemimpinan dan juga tanggung jawab yang selalu diiringi dengan amanah. Dari kisah ini kita juga diingatkan bahwa proses di pesantren mulai dari pembiasaan, penanaman kedisiplinan, dan juga tempaan mental setiap harinya itu ternyata menjadi bekal yang sangat berguna buat kita di masa depan dalam membangun sikap kepemimpinan. Terima kasih kepada Ustadz Munajat sama-sama atas insight dan juga inspirasi yang sangat luar biasa. Semoga podcast kali ini bisa menjadi motivasi buat kita bahwa dalam semua proses belajar ini itu tuh harus dilalui step by step, little by little, dan menjadikan versi terbaik untuk diri kita nantinya. Sekian podcast seru kita pada episode kali ini. Podcast Salam, Podcastnya Santri As-Salam. ngobrol seru, Nambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, dadah.